Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wafa Milata Hanifah dan nomor induk mahasiswa 2002021100060 akan menjelaskan mengenai materi yang pertama, pengertian, fungsi, unsur, sifat, asas-asas, dan sumber hukum pidana. Yang kedua, hubungan hukum pidana dengan tata hukum di Indonesia. Dan yang ketiga, hubungan dan irisan hukum pidana dengan hukum perdata ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfia Junia Salsabila dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas B dengan kode NIM 2002021100059 akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan hukum pidana di Indonesia. Yang kedua, sistematika KUHP. Yang ketiga, tindak pidana atau delik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah Rohana dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas B dengan kode NIM 2002021100058. Hukum pidana. Yang pertama, pengertian hukum pidana menurut beberapa tokoh, yaitu yang pertama menurut Mulyatno, hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar tersebut. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, dan menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Yang kedua, menurut Sudarto memberikan batasan tentang pengertian hukum pidana sebagai aturan hukum yang mengikatkan pada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat berupa pidana. Dengan demikian, pada dasarnya hukum pidana berpokok pada dua hal, yaitu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan pidana. Kemudian yang terakhir, menurut Simons, hukum pidana merupakan keseluruhan larangan atau perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa, yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati. Kemudian, keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana, dan keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana. Selanjutnya, fungsi hukum pidana. Yang pertama, hukum pidana merupakan hukum publik. Oleh karena itu, penjatuhan pidana dijatuhkan untuk mempertahankan kepentingan umum. Kemudian pelaksanaannya sepenuhnya di tangan pemerintah dan mengatur hubungan antara individu dengan negara. Yang kedua, fungsi hukum pidana secara khusus ialah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang tercela. Yang terakhir, yang ketiga, fungsi hukum pidana secara umum mengatur kehidupan kemasyarakatan. Andi Hamzah dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana menulis bahwa hukum pidana merupakan kode moral suatu bangsa. Di situ dapat dilihat apa sebenarnya yang dilarang, tidak diperbolehkan, dan yang harus dilakukan dalam suatu masyarakat atau negara. Apa yang baik dan apa yang tidak baik menurut pandangan suatu bangsa dapat tercermin di dalam hukum pidananya. Tepat seperti dinyatakan oleh Herman Manheim bahwa hukum pidana adalah pencerminan yang paling terpercaya peradaban suatu bangsa. Kemudian unsur hukum pidana. Menurut S.R. Sianturi, secara ringkas unsur-unsur tindak pidana yaitu adanya subjek, adanya unsur kesalahan, perbuatan bersifat melawan hukum, suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang atau perundangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana, dan dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan. 5 unsur di atas dapat disederhanakan menjadi unsur subjektif dan unsur objektif.
Unsur subjektif meliputi subjek dan adanya unsur kesalahan. Unsur objektif adalah perbuatannya bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang atau perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam pidana dan dilakukan dalam waktu, tempat, dan keadaan tertentu. Selain itu, ada dua unsur pokok hukum pidana, yaitu adanya suatu norma, yaitu suatu larangan atau suruhan, dan adanya sanksi atas pelanggaran norma itu berupa ancaman dengan hukuman pidana. Kemudian sifat hukum pidana. Kaidah hukum pidana dapat dinyatakan merupakan hukum yang bersifat publik, yaitu hubungan hukum yang teratur dan titik beratnya tidak berada pada kepentingan seseorang individu yang in concreto secara langsung dirugikan, melainkan terserah kepada pemerintah atau aparatur penegak hukum sebagai wakil dan kepentingan umum. Kemudian asas-asas hukum pidana. Yang pertama, asas teritorial, yang kedua asas spesialitas atau nasional aktif dalam pasal 5 dan pasal 7 KUHP, yang ketiga asas perlindungan atau nasional pasif, dan yang keempat asas universal atau asas persamaan. Sumber hukum pidana ada dua. Yang pertama sumber tertulis yang terdapat dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Yang kedua, sumber tidak tertulis. Meskipun tidak diatur berdasarkan KUHP atau undang-undang, namun perbuatan yang melanggar ketentuan pidana adat setempat, maka tetap dapat dijatuhi Pidana berdasarkan pidana adat. Hubungan hukum pidana dengan tata hukum di Indonesia. Tata hukum Indonesia adalah tata hukum yang ditetapkan oleh pemerintah negara Indonesia yang terdiri atas aturan-aturan hukum yang ditata atau disusun sedemikian rupa, dan aturan itu antara satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan saling menentukan. Sedangkan hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Oleh karena itu, hukum pidana dengan tata hukum di Indonesia saling berhubungan karena untuk membangun masyarakat Indonesia agar lebih patuh dan taat pada peraturan hukum yang ada di negara Indonesia, dan jika ia melanggar peraturan tersebut, maka ia harus menerima sanksi yang telah ditetapkan. Hubungan dan irisan hukum pidana dengan hukum perdata ekonomi. Adanya hukum perdata ekonomi yang mengatur wewenang dan memecahkan masalah tertentu sehingga para pelaku bisa melakukan kegiatan ekonomi lebih tenang lagi, dan adanya hukum pidana untuk mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan terhadap norma-norma yang mengenai kepentingan umum supaya membawa ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Sedangkan irisan hukum pidana dengan hukum perdata ekonomi adalah hukum pidana dibuat untuk melindungi kepentingan umum yang memiliki implikasi secara langsung pada masyarakat secara luas atau umum. Sedangkan hukum perdata Ekonomi bertujuan untuk mengatur hubungan ekonomi antar perorangan. Sejarah perkembangan hukum pidana di Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebelumnya adalah Witbook van Strafrecht. Kemudian setelah Indonesia merdeka tahun 1945, maka sesuai dengan UU Nomor 1 tahun 1946, istilah KUHP baru muncul dan mulai berlaku yang termasuk sebagai hukum pidana material. Adapun cara pelaksanaan KUHP harus didasari dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang diatur dalam UU Nomor 8 tahun 1981 yang dulunya diatur dalam HIR STP 1941 nomor 44. KUHP semula terdiri dari 569 pasal, yang dalamnya perkembangannya beberapa pasal telah dicabut, dirubah, dan ditambah dengan beberapa undang-undang. Sedangkan isinya adalah
Semua perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan lazimnya dinamakan delik. Adapun delik digolongkan menjadi dua, yaitu delik formil, delik yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam perumusan UU. Kedua, delik material, delik yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki. KUHP bersumber dari hukum Belanda. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang saat ini digunakan oleh Indonesia berasal dari Wetboek van Strafrecht voor Nederland-Indië, bikinan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Wetboek van Strafrecht voor Nederland-Indië ini diundangkan melalui Staatsblad atau lembaga negara. KUHP hanya berlaku di wilayah Jawa dan Madura. Kemudian pada tanggal 26 Februari 1946, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Undang-undang inilah yang kemudian dijadikan dasar hukum perubahan Wetboek van Strafrecht voor Nederland-Indië menjadi Wetboek van Strafrecht, yang kemudian dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP hanya berlaku di wilayah Jawa dan Madura. Hal ini sesuai dengan pasal 17 UU Nomor 1 Tahun 1946. Juga terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa undang-undang ini mulai berlaku buat Pulau Jawa dan Madura pada hari diumumkannya dan buat daerah lain pada hari yang akan ditetapkan oleh Presiden. Berlaku di seluruh Indonesia tahun 1958. Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di seluruh wilayah Republik Indonesia baru dilakukan pada tanggal 20 September 1958 setelah diterbitkan UU Nomor 73 Tahun 1958 untuk menegaskan kembali berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1946 untuk seluruh wilayah RI. Sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 1 UU Nomor 7 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia. Revisi UU KUHP. Setelah 100 tahun lamanya menggunakan KUHP buatan Belanda, pemerintah dan DPR akhirnya memutuskan untuk merevisi UU KUHP. Namun beberapa pasal yang direvisi menuai kontroversi, antara lain pasal soal penghinaan presiden dan wakil presiden, yaitu pasal penghinaan. Sistematika KUHP. Sistematika KUHP terdiri dari 3 buku dan 569 pasal. Perinciannya adalah sebagai berikut. A. Buku ke-1 tentang aturan umum yang terdiri dari 9 bab 103 pasal. B. Buku kedua tentang kejahatan yang terdiri dari 31 bab 385 pasal. C. Buku ketiga tentang pelanggaran yang terdiri dari 9 bab 81 pasal. Aturan umum yang disebut dalam buku pertama bab 1 sampai bab 8 berlaku bagi buku kedua atau kejahatan, buku ketiga atau pelanggaran, dan aturan hukum pidana di luar KUHP kecuali aturan di luar KUHP tersebut menentukan lain. Tindak pidana atau delik. Istilah tindak pidana atau delik merupakan terjemahan dari istilah Strafbaarheid dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda yang saat ini diterapkan sebagai hukum nasional melalui asas konkordansi dengan adanya KUHP. Delik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang atau merupakan tindak pidana. Sebagaimana diterangkan S.R. Sianturi dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan. Dalam peristilahan di Indonesia, delik atau Strafbaarheid telah diterjemahkan oleh para sarjana dan juga telah digunakan dalam berbagai perumusan undang-undang dengan berbagai istilah dalam bahasa Indonesia sebagai A. Perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, B. Peristiwa pidana,
C. Perbuatan pidana. D. Tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana. Menurut S.R. Sianturi secara ringkas, unsur-unsur tindak pidana yaitu 1. Adanya subjek, 2. Adanya unsur kesalahan, 3. Perbuatan bersifat melawan hukum, 4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang atau perundangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana. 5. Dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu. 5 unsur di atas dapat disederhanakan menjadi unsur subjektif dan unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Kesalahan. Unsur kesalahan dalam hukum pidana. Kesalahan sebagai justifikasi pemidanaan seperti dalam UU Pemasyarakatan pasal 2 dan RUU KUHP pasal 55 huruf D. Kemudian, kesalahan merupakan unsur mutlak. Kesalahan dalam asas hukum pidana Indonesia. An act does not make guilty unless the mean be guilty. Tiada pidana tanpa kesalahan. Genstraf zonder schuld. Tiada pidana tanpa kesalahan. Dalam hukum positif, pasal 6 ayat 2, pasal 6 UU Kekuasaan Kehakiman, ayat 2, RUU KUHP pasal 38 ayat 1, yang berbunyi, tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan. Apakah unsur kesalahan mutlak tanpa kecuali? Keberadaan kesalahan dalam penjatuhan pidana mutlak berdasarkan pasal 6 ayat 2 UU tentang Kekuasaan Kehakiman. RUU KUHP pasal 39 ayat 1 membuka pengecualian terhadap tindak pidana tertentu. Bagi tindak tertentu, undang-undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut, tanpa memperhatikan adanya kesalahan. Penjelasan pasal 39 asas strict liability diterapkan apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh seseorang dalam menjalankan profesinya yang mengandung elemen keahlian yang memadai, expertise, tanggung jawab sosial, social responsibility, dan kesejawatan korporatenes yang didukung suatu kode etik. Bentuk kesalahan, sengaja dan lalai. Kesalahan sebagai unsur tertulis, written element. Keberadaan kesalahan harus dibuktikan. UU Tipikor dan UU TPPU merumuskan kesalahan secara tertulis dalam beberapa pasal tertentu. Sebagian besar perumusan tidak mencantumkan kesalahan dalam bentuk kesengajaan. Kesalahan sebagai unsur tidak tertulis, unwritten element. Kesalahan tidak perlu dibuktikan. Terdakwa dapat membuktikan sebaliknya, termasuk keberadaan alasan pemaaf. Selanjutnya, percobaan, penyertaan, perbarengan. A. Percobaan. Pogging di dalam teori yang disebut percobaan itu adalah permulaan kejahatan yang belum selesai. Dapat dikatakan ada tindak pidana percobaan harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, harus ada rencana, forenemen. Yang kedua, rencana itu harus telah terwujud dengan suatu permulaan perbuatan. Ketiga, pelaksanaan perbuatan yang telah dimulai itu tidak selesai, yang disebabkan beberapa masalah, dan masalah tersebut tidak tergantung pada si pelaku. Dari segi
segi teori ada dua bentuk percobaan, yaitu 1. Percobaan yang terhenti, Gestrålstötpåging. Apabila seorang mempunyai kehendak untuk melakukan kejahatan, telah melakukan beberapa perbuatan, akan tetapi sebelum ia melakukan perbuatan yang terakhir, ia dihalang-halangi, maka walaupun belum sempat untuk menyelesaikan perbuatannya itu, perbuatan yang telah dilakukannya tetap dapat dipidana karena merupakan permulaan pelaksanaan. Yang kedua, percobaan yang selesai penuh, volleindige-poging. Contohnya, tembakan A meleset sehingga tidak mengenai B, atau tembakan mengenai B tetapi B hanya luka-luka, tidak mati. Dalam KUHP hanya mengenal percobaan yang dapat dipidana, jadi keduanya dapat dipidana. B. Penyertaan, deelneming. Penyertaan pada suatu kejahatan terdapat apabila dalam suatu tindak pidana tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang. Hubungan tersebut berupa, yang pertama, beberapa orang bersama-sama melakukan satu tindak pidana. Yang kedua, mungkin hanya satu orang yang mempunyai kehendak dan merencanakan tindak pidana, akan tetapi tindak pidana tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melakukan tindak pidana tersebut. Ketiga, dapat juga terjadi bahwa seorang saja yang melakukan tindak pidana, tetapi ia mempergunakan orang lain itu dalam melaksanakan tindak pidana. Penyertaan penting dalam hal menentukan pertanggungjawaban peserta tindak pidana. KUHP mengatur masalah penyertaan dalam pasal 55 dan 56, yaitu pelaku atau daeders diatur dalam pasal 55 KUHP yang dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana. Yang kedua, pembantu melakukan, medepliciters. C. Perbarengan, konkursus. Ditinjau dari segi bentuknya, konkursus dibedakan menjadi 3, yaitu konkursus idealis, konkursus reals, dan konkursus perbuatan berlanjut. Kemudian ditinjau dari segi pemidanaannya dibedakan menjadi 2, yaitu stelsel pokok dan stelsel antara. Stelsel pokok terdiri dari absorpti stelsel dan juga kumulatif stelsel, sedangkan stelsel antara terdiri dari versepte absorpti stelsel dan juga gematikde kumulati stelsel. Dasar peniadaan pidana. Dasar peniadaan pidana lazim dibagi 2, yaitu dasar pembenar dan dasar pemaaf. Dari semua unsur peniadaan pidana, terdapat satu unsur yang sering dikesampingkan oleh hakim guna memutus suatu perkara. Unsur tersebut yang sering dikesampingkan adalah pembelaan terpaksa. Unsur peniadaan pidana pembelaan terpaksa sering dikesampingkan dikarenakan seorang penegak hukum lebih mengutamakan objek serta korban daripada subjek dan alasan kenapa hal tersebut terjadi. Not where adalah suatu dasar pembenar, sedangkan not where says merupakan dasar pemaaf. Alasan peniadaan pidana. Terdapat 2 alasan. A. Alasan pembenar. Alasan pembenar adalah alasan yang menjadikan sifat melawan hukum dari perbuatan sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan. Alasan pembenar dapat diperinci dalam alasan pembenar umum, alasan pembenar khusus, dan alasan pembenar di luar undang-undang. Kedua, alasan pemaaf. Alasan pemaaf adalah alasan yang meniadakan kesalahan si pembuat tindak pidana.
perbuatannya tetap bersifat melawan hukum, tetapi si pembuatnya itu tidak dapat dipidana karena padanya tidak ada kesalahan. Alasan pemaaf dapat dirinci dalam alasan pemaaf umum, alasan pemaaf khusus, dan alasan pemaaf di luar undang-undang. Hukum acara pidana. Hukum acara pidana di Belanda dikenal dengan istilah strafvordering, sedangkan di Inggris dikenal dengan istilah criminal procedure law, dan di Amerika Serikat memakai istilah criminal procedure rules. Kemudian, secara garis besar, hukum acara pidana dapat didefinisikan sebagai serangkaian peraturan dibuat oleh negara atau undang-undang yang memberikan wewenang kepada aparat penegak hukum untuk melakukan tindak penyidikan, penuntutan, dan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana. Kedudukan hukum acara pidana. Hukum acara pidana sendiri terbagi atas hukum pidana material dan hukum pidana formil. Fungsi dan tujuan hukum acara pidana. Yang pertama, fungsi penegak hukum usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat, baik merupakan usaha penegakan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Yang kedua, tujuan mencari dan mendapatkan kebenaran material, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana, dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat. Yang ketiga, melaksanakan putusan pengadilan setelah upaya hukum dilakukan. Putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka jaksa melaksanakan putusan pengadilan. Yang keempat, tujuan melindungi hak asasi manusia. Di samping bertujuan menegakkan ketertiban hukum dalam masyarakat, hukum acara pidana juga bertujuan melindungi hak asasi tiap individu, baik yang menjadi korban maupun si pelanggar hukum. Asas-asas hukum acara pidana. A. Asas praduga tak bersalah. Asas ini disebutkan dalam Undang-Undang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam KUHP, asas ini memang tak dirumuskan secara tegas, akan tetapi dapat ditafsirkan dalam pasal 66 KUHP. Yang kedua, perlakuan yang sama dari setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan. Asas ini menjadi fundamental dalam hak asasi manusia karena sangat terkait dengan persoalan diskriminasi yang merupakan dianggap salah satu permasalahan HAM yang utama. Yang ketiga, peradilan yang bebas, sederhana, cepat, dan biaya ringan. Yang keempat, peradilan yang terbuka untuk umum. Dimaksudkan untuk mencegah adanya secret hearings di mana masyarakat tidak dapat berkesempatan untuk mengawasi apakah pengadilan telah secara seksama melindungi hak terdakwa dan dijalankan sesuai dengan ketentuan yang ada. Yang kelima, ganti rugi dan rehabilitasi. Hak ini mengandung dua asas. Yang pertama, hak warga negara untuk memperoleh kompensasi dalam bentuk ganti rugi, uang, dan rehabilitasi, pemulihan nama. Yang kedua, kewajiban dari pejabat penegak hukum untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dalam melaksanakan penegakan hukum dengan tidak membebankan keseluruhan tanggung jawab kepada negara. Yang keenam, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis. Tahapan hukum acara pidana oleh Van Bemmelen. Yang pertama,
menyidik kebenaran. Yang kedua, menyidik pelaku perbuatan itu. Yang ketiga, mengambil tindakan menangkap pembuat dan kalau perlu menahannya. Yang keempat, mengumpulkan bahan bukti untuk dibawa bersama terdakwa ke sidang pengadilan. Yang kelima, hakim menjatuhkan putusan. Yang keenam, upaya hukum. Yang ketujuh, melaksanakan putusan. Sedangkan tahapan hukum acara pidana pada sistematika KUHP terdapat 8 tahap. Yang pertama, penyelidikan, yang kedua, penyidikan, yang ketiga, prapenuntutan atau penuntutan, yang keempat, pemeriksaan di pengadilan, yang kelima, putusan pengadilan, yang keenam, upaya hukum, yang ketujuh, pelaksanaan putusan pengadilan, yang kedelapan, pengawasan, pelaksanaan putusan peradilan. Sekian pembahasan dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.